Halo guys, sebagai pelajar, pernah nggak ya kita bersyukur bisa mengenyam pendidikan formal dan bebas menentukan cita-cita? Pernah nggak ya kita bertanya, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga hari ini kita bisa belajar dengan tenang dan aman? Siapa yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga kita sekarang ini dapat merasakan nikmat kemerdekaan? Wah, kayaknya kita mau belajar sejarah ya guys. Halo guys, namaku Marco. Aku berasal dari Indonesia. Setelah lulus SMA di Bandung, aku merantau ke Paris untuk sekolah keaktoran. Sekarang setelah 5 tahun, aku lulus guys. Kasih selamat dong. Hehehe. Makasih. Nah guys, aku mau ajak kalian jalan-jalan sambil belajar. Kemana ya? Penasaran kan? Makin kepo deh. Yuk kita ke Belanda. Kita mau mengunjungi kota Leiden dan kota Haarlem. Guys, gua sekarang udah nyampe di Rotterdam. Tadi baru aja nyampe. Sekarang harus ganti kereta dulu karena Leiden nggak jauh sih dari sini. Jadi nggak akan lama deh. Ntar lagi kita sampai Leiden ya guys. Nih tadi tangan saya kena luka dikit nih gara-gara sletingnya itu nyangkut. Tapi nggak apa-apa guys. Pokoknya harus tetap semangat. Ayo. Kita mau mengunjungi kota Leiden dan kota Haarlem. Kenapa sih di Leiden? Karena di sana terdapat kantor pusat KITLV yang keren abis guys. Banyak arsip-arsip penting yang tersimpan di Leiden dan sangat berguna untuk mengenal sejarah Indonesia. Dan kenapa ke Haarlem? Karena di sanalah tokoh kita pernah mengenyam sekolah di tahun 1913 sampai 1919. Coba kita hitung, sudah berapa tahun ya kalau dihitung hari? Kita udah di Intercity nih. Sebentar lagi akan sampai Leiden. 2 stop lagi. Setelah melewati Den Haag, kita nyampe di Leiden. Jadi tetap ikutin saya guys. Jangan kemana-mana. Wah, pemandangannya indah banget guys. Coba dilihat. Di KITLV ada Bapak Harry A. Poze. Guys, Pak Poze ini sudah 45 tahun mengabdikan dirinya untuk meneliti dan menulis sejarah seputar perjuangan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Wah, kita sampaikan terima kasih dong sebesar-besarnya yuk kepada Pak Poze yang telah meneliti dan mencatat sejarah Indonesia. Guys, aku akan menemani kalian untuk menziarahi sejarah seorang pahlawan Indonesia yang barangkali kalian sudah kenal. Siapa nama pahlawan kita itu? Dia adalah Bapak Tan Malaka. Nama lengkapnya adalah Bapak Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, yang terakhir di Minangkabau, tepatnya di Nagari Padam Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat, tepatnya pada 2 Juni 1897. Oh, ada yang belum tahu ya? Gak apa-apa kok. Setelah ini kamu juga bisa tahu deh. Makanya yuk kita belajar bareng mengikuti perjalanan Kak Marco menemukan sejarah Tan Malaka di Belanda. Pasti seru nih. Guys, sampai juga di Haarlem. Sekarang gua harus kontak dulu Pak Poze ya. Sama. Halo Pak Poze. Ya, saya sudah sampai di stasiun ini Pak Poze. Pak Poze di mana ya? Baik. Baik, Pak.
Oh iya, saya lihat. Oke. Tunggu ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, guys. Dia udah nungguin nih, guys. Ayo buruan. Guys, kita udah ada di stasiun Haarlem. Waktu tahun 1913, Tan Malaka sampai di sini, guys. Selamat datang ke Haarlem. Ke Haarlem, toko penting dalam riwayat hidup Tan Malaka. Apa rencana kita? Rencana kita hari ini. Rencana kita penusak ke arsip Haarlem, ke sekolah pertama, gedung sekolah pertama Tan Malaka. Sesudah itu ke tempat tempat indekos Tan Malaka di Jacobijnenstraat, ke toko buku dan ke gedung kedua sekolah. Ya. Dus harus berjalan kaki. Oke. Ya, bertahan. Ayo. Ya. Ayo, Pak, kita berjalan kaki. Ya, ya. Menuju. Ayo. Guys, lihat nih. Haarlem. Selingkuh dia dilahirkan dan ia seorang biasa waktu itu, dan ada guru namanya Horensma yang pikir apakah kemungkinan untuk meneruskan pendidikan Tan Malaka, karena sayang kalau bakatnya ya, dihilangkan. Ya, ya. Dan di Indonesia waktu itu tidak ada kesempatan untuk meneruskan pendidikan, dan karena itu Horensma pikir mungkin Tan Malaka bisa pergi ke Belanda, sekolah guru Haarlem, dengan ia kenal baik dengan direktur di sini namanya Van der Leij, dan ia tulis surat. Van der Leij, bisakah Tan Malaka dimasuk dalam sekolah guru itu? Dan selama 3 tahun ia bekerja dan tinggal di sini untuk mendapat ijazah Belanda itu. Saya ingin tahu itu semua, Pak. Ingin terjun langsung gitu. Yang dulu ada, yang sekarang masih ada, dan Tan Malaka melihat untuk lihat atau ada buku yang menarik Ya. untuk dibaca dan dibeli, dan buku yang sangat penting menurut Tan Malaka dan disebut dalam buku Dari Penjara ke Penjara juga ada buku yang ditulis oleh Thomas Carlyle yang kami sekarang lihat buku-buku itu lagi. Baik. Ini Dan ini ya Pak Puza ya, bukunya ya. ya, Tiga-tiganya? 3 jilid. Iya, 3 jilid. 3 jilid, dan dalam proses keinsyafan politik Tan Malaka buku-buku itu penting. Guys, ini guys, lihat guys bukunya guys. Lihat bukunya tuh tentang revolusi Prancis guys. Jadi ini buku yang menginspirasi Tan Malaka nih salah satunya. Kenapa dia mau terjun langsung? Dan sekarang dibawa kembali ke tempat asli. Wah, sangat menarik ya Pak Puza ya. Weet je wat oude foto's ook? Deze vroeger was er ook antiquariaat. Dan een beetje geautomatiseerd. Guys, di sini foto keadaan toko buku ini dulu guys. Jadi waktu Tan Malaka datang pertama kali ke sini masih kayak gini keadaannya. Dit is dan... nee, dit nu was living there upstairs. So I don't know, maybe he saw Oke. I don't know if you see it, but he lives over there. Di atap itu loh. Wow. Di situ dia dulu guys. In the rooftop?
Yes, in the roof. I think in the rooftop because he lived in the highest level. I think, didn't he? Yeah, yeah. Thank you so much. That's Thank it. you. So, thank you for coming. Udah selesai guys. Sekarang kita lanjut ke destinasi selanjutnya guys. Masih banyak guys. Ayo. Buku, saya mau bukunya guys. Guys, ini adalah Jacobijnstraat. Letaknya di pusat kota Haarlem. Di sini nih guys, Tan Malaka Indekos. Wah, masih remaja udah hidup sendiri berjuang untuk sekolah di negeri yang jauh. Kalian berani gak guys? Jadi disinilah Tan Malaka ya. Ya, ini jalan Tan Malaka yang paling terkenal. Dan dia suka tinggal di sini di nomor 7 di sana. Dan ada toko buku dekat dengan sekolahnya. Dan ada juga ibu indekos. Dengan ibu itu Tan Malaka sangat bersimpati. Oh iya. Dan dalam buku autobiografi disebut nasib yang tragis dari ibu itu, ibu van der Meij. Oke guys, sekarang lagi ada di Central Haarlem. Tadi baru aja datang dari toko bukunya Tan Malaka dan tempat tinggalnya Tan Malaka. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu Haarlem guys. Haarlem ini bagus banget guys, keren banget. Ya nggak Pak? Pusat sejati. Ya. Ja, ik heb wat mooie documenten voor de klaarleggen. Komt erbij? Wah guys, gila, di sini keren banget arsipnya. Semuanya lengkap tentang kota Haarlem guys, dari tahun berapapun. Sekarang gue punya kesempatan untuk ngeliat satu-satu guys apa yang gue mau. Dan ada Pak Poze yang nemenin gue guys. Jadi kalian jangan kemana-mana guys, ikutin gue terus. Kita lihat dokumennya satu-satu guys. Kita lagi nunggu lagi di bawah ini, oke? Sudah berapa tahun ini umurnya Pak? 105. Oh, ini tanggal Pak? Ja, mungkin 110. Sekolah Tan Malaka tidak di peta ini dan sekolah waktu itu belum ada dan tempatnya di luar peta di sini kira-kira. Dan gereja besar Katolik waktu itu dibangun dan ditempatkan di sini. Oh, Tan Malaka kasih? Kasih juga. Oh, ada di sini? Ada di sini, harus ada di sini. Saya yakin ada 100 murid dan semua harus ingin di sini. Oh. Ya, Tan Malaka ada. Oh, ini Tan Malaka yang bikin? Di sini. Oh iya. Tangannya Ibrahim. Artinya apa? Artinya kegenialan hanya bakal yang tidak biasa untuk kesabaran. Harus pikir dalam untuk negatif. Ini daftar angka semua murid sekelas dengan Tan Malaka waktu tamat sekolah guru itu, dan disebut di sini Ibrahim dan disebut nilainya. bangsa Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Guys, Pak Puze ini walaupun sudah berumur 70 tahunan, tapi masih kuat guys. Ini kita diajakin jalan kaki nih ke sekolahan Tan Malaka. Ternyata masih ada gedungnya. Jadi kayak apa ya? Di sini, Iya Pak. gedung pertama sekolah guru di Harlem. Dan Tan Malaka selama 2 tahun mempelajari ilmu-ilmu di sini. Dan sesudah 2 tahun semua sekolah dipindah dan gedung ini di luar masih seperti dulu, tapi di dalam direnovasikan beberapa kali dan tidak ada ketinggalan dari dulu. Sekarang apa Pak? Sekarang apartemen. Oh apartemen. Sayang sekali karena Sayang, gedung ini indah, tapi di dalamnya tidak punya nilai apa saja. Wah, pemandangannya juga Ya, bagus. pemandangan bagus sekali dengan kincir dan sungai Sparne. Wah. Guys, lihat. Sekarang gua ada di kota yang begitu indah, guys. Mendung-mendung begini. Dan di belakang gue itu adalah sekolah Harlem, guys. Sekolahnya Tan Malaka waktu dulu. Sebelum pindah, guys. Ini gedungnya masih asli, guys. Tapi sekarang udah jadi apartemen. Karena makanya mereka pindah ke sana, guys. Karena ada peraturan entah gimana gitu. Dan sekolah di sana lebih besar, guys. Makanya mereka pindah ke sana. Lihat pemandangannya, guys. Keren banget di sini. Tuh, keren kan? Bayangin lagi belajar di situ, lihat keluar, lihat kincir-kincir. Terus dingin-dingin gimana gitu, guys. Ya nggak? Tapi hujan Mantap guys, ya. ngomong, guys. Wah, tapi hujan nih, guys. Aduh. Kita harus buru-buru balik nih, guys. Oke, nanti kita lanjut lagi, oke, guys? Jangan kemana-mana, guys. Oke, Pak? Oke. Oke, mantap. 100%. Setuju 100% guys. Tuh, kayak kata Tan Malaka, merdeka 100% guys. Wah, hujan Pak. Ayo Pak. Kita harus buru-buru ini. Sebelum hujannya makin besar Pak. Harus pulang Pak. Ini tempat apa, Pak? Ini ruang musik. Sekarang dan dulu. Ada foto Tan Malaka dengan biolanya Ya. di ruang ini. Oh, di sini ya, Pak? Ya, di sini. Dan waktu itu masih ada organ. Ya, organ. Ada organ. Tapi organ itu Yang lama itu Pak, yang pakai pipa-pipa. Iya. Yang besar. Yang besar. Yang buat gereja gitu. Iya. Oh. Namanya dalam bahasa Indonesia. Organ. Piano gereja. Saya tahu juga namanya. Iya. Saya akan cari nanti. Ya. Oh, dulu di sini, tapi dilepas ya? Ini semua lemari autentik.
Dari dulu, 100 tahun usianya. Oh, baik. Ini ruang direktur dulu. Jadi ini tempat apa ini, Pak? Ini tempat direktur, ruang direktur. Besar sekali tapi ya diganti sama sekali dan menjadi ruang biasa untuk beri pelajaran. Tapi Ada foto dalam koleksi saya dengan direktur namanya Van der Leij dalam kamar ini waktu masih kamar direktur, ruang direktur. itu besar sekali nih. Besar sekali ya. Iya, seorang penting juga. Wah, Ya, harus diberikan. apa isinya ini sebesar ini? Tan Malaka. Ini guys, surat Tan Malaka kepada gurunya dan kepada temannya. Bukan WA atau SMS ya guys. Surat yang ditulis dengan pena bertinta di atas kertas guys. Wah, gimana ya rasanya membaca surat dari orang terdekat? Beda nggak ya sama baca SMS atau email? Kayaknya perlu nih kita coba kapan-kapan ya guys. Guys, di bulan Oktober gini, cuaca masih enak nih. Secara negeri Belanda ini 4 musim ya. Bunga-bunga mekar, daun-daun berguguran, penghuni kota bergembira. Suasana yang indah ya guys. Lihat nih guys, musim gugur. Dingin segar. Wah guys, setelah kita ngikutin perjalanan ke berbagai tempat yang terkait dengan Tan Malaka, kayaknya kita perlu nih berkunjung ke rumah Pak Puze. Ada apa ya di sana? Penasaran ya guys? Ayo ikutin Kak Marco mengunjungi Pak Puze. Kayaknya bakalan ketemu buku dan banyak kejadian unik nih di sana guys. Ada kasih. Guys, sekarang kita ada di rumahnya Pak Hari Puze nih. Kita boleh masuk ke dalam guys. Dia punya koleksi banyak banget. Udah gak kehitung guys tentang Tan Malaka. Ayo ikutin saya terus. Ini bahan yang pertama, ini Sultan Hamengkubuwono. Ya, Hamengkubuwono nomor 8 atau 9, saya lupa. Tapi ini Wah, luar biasa, Pak. menyambut tamu-tamu di sini. Wah, ini kalau ini apa, Pak? Dan di sebelahnya ada foto sekolah di Bogor 100 tahun yang lalu dengan guru, calon guru, dan murid. Dan menarik sekali, orang Belanda punya sepatu, orang Indonesia tidak. Oh, Ini tanda kolonialisme yang waktu itu masih kuat sekali. Ya. Yang dibikin tahun 50-an. foto ini ya, Pak? Ya, foto ini dan mungkin diwarnakan karena waktu itu
fotografi berwarna jarang sekali. Sebenarnya apa arti dari Tan Malaka Bapak Murba itu, Pak? Bapak Murba sama dengan orang yang terhina, orang miskin. Dan ini ia tidak suka memakai kata proletariat. Ya. Dan kata Murba lebih sesuai dengan suasana orang Indonesia. Dan ini kata yang tersendiri. Dan karena itu juga partainya tidak disebut partai proletaris, tapi disebut partai Murba. Baik. Ya. Foto tadi Tan Malaka masih ada. Terus selama hidupnya 50 tahun ya dibikin hanya 30-40 foto dari Tan Malaka. Dan malahan Tan Malaka tidak suka difotokan karena takut ditahan oleh polisi rahasia Belanda, Inggris, Tionghoa, Prancis atau Amerika. Terus karena itu semua foto Tan Malaka sangat jarang dan ini foto jelas sekali. Oke, ikut. Oh iya. Di sini perpustakaan saya, tempat studi Tan Malaka saya, dan ada ribuan buku di sini. Dan kebanyakan dalam bahasa Indonesia saya pikir, dan ada buku dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia, dan saya juga punya ribuan dokumen. Misalnya di sini mengenai korespondensi dengan ahli sejarah Indonesia lagi. Wah. Di sini ini juga orang Indonesia mengenai Partai Murba dan semua diatur sehingga saya bisa tidak bisa hilang tempatnya. Iya. Rapi sekali ya, Pak. Rapi sekali. Dan di sini ada informasi tentang edisi buku yang ditulis Tan Malaka. Misalnya di sini ada buku dari penjara ke penjara dan stensilan. Semuanya dikumpul selama lebih dari 40 tahun. Wah. Dan semua sumber itu digunakan untuk menulis buku tentang riwayat hidup Tan Malaka. Oh, buku Bapak ya yang Ya. yang 6 jilid itu. Ya, buku yang saya tulis tahun 70-an. Dan buku ini mengenai riwayat hidup Tan Malaka sampai ke tahun 45. Wah, keren ya. Aku sampai termehek-mehek sama arsipnya Pak Poze yang rapi banget. Sejarah Indonesia ada di berangkasnya Pak Poze, guys. Dan yang lebih keren lagi, Pak Poze memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar sejarah. Ditulis di Tanjung Morava, Januari 5 tahun 21. Ini tentang apa ini, Pak? Ya, tentang, ia bilang misalnya permulaan Dick, waktu diterima surat ini, saya sudah lama di Medan atau Java. Saya sudah 1,5 bulan yang lalu saya berhenti dengan tugas saya sebagai guru di Delhi. Dan ia mau ganti hidupnya dan terus seterusnya. Tapi ini bukan, ini dokumen ya bersejarah. Iya, penting sekali. Dan dengan harga yang tidak bisa diberikan. Iya. Bahwa Tan Malaka juga mampu main biola. Iya. Dan mereka juga menyebut lagu yang paling disukai oleh Tan Malaka. Oh, lagu apa itu, Pak? Ya, dan ini
lagu dengan namanya Donauwellen, ini artinya ombak Donau, ini sungai besar di Eropa, dan dan ditulis oleh seorang namanya Ivanovici, dan mungkin kami bisa dengar. Oh boleh Pak? Ya. Boleh dengar? Ya, Oh, boleh. dengar. Ya, Yang mana Pak? ya, Ini? ya. Halo guys, capek ya setelah ikut jalan-jalan? Atau masih pengen ikut nih jalan-jalan sambil belajar? Mau lanjut nggak guys? Menarik kan? Oke deh, ini kan sudah selesai jalan-jalannya. Semoga perjalanan dan pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi kita semua ya guys. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan cerita sejarah yang berbeda. Guys, tibalah saatnya kita berpisah. Seru kan belajar sejarah sambil jalan-jalan? Ayo guys, kita giat belajar seperti Bapak Tan Malaka. Guys, yuk kepoin superhero kita Tan Malaka lebih dalam lagi. Pasti ada yang lebih menarik lagi nih. Sampai jumpa di Indonesia ya guys. Terima kasih dan mau belajar bersamaku. Kalian keren banget.